Selamat datang di presentasi saya tentang usulan layanan cuci motor dan mobil keliling. Hari ini saya akan menjelaskan terkait konsep layanan ini, kemudian analisis permintaan dan penawaran, justifikasi berdasarkan data primer atau sekunder, serta eksternalitas positif dan negatif untuk memulai bisnis ini. Yang pertama, layanan cuci motor dan mobil keliling adalah solusi inovatif yang menawarkan kemudahan bagi pelanggan. Sekarang, mari kita bahas analisis permintaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia itu terus meningkat. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan mencapai lebih dari 150 juta unit, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 5-7%. Selain itu, dengan gaya hidup yang semakin sibuk, banyak orang yang lebih memilih layanan yang menawarkan kenyamanan. Nah, survei ini menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih memilih layanan yang datang ke lokasi mereka. Terakhir, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan juga semakin meningkat. Hal ini menciptakan permintaan untuk layanan cuci kendaraan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya, kita beralih ke analisis penawaran. Meskipun ada beberapa penyedia layanan cuci kendaraan, banyak dari mereka yang masih beroperasi secara konvensional, di mana pelanggan harus datang ke lokasi cuci. Ini adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Banyak layanan cuci kendaraan tidak menawarkan opsi cuci keliling, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan kenyamanan. Nah, selain itu, kualitas layanan dari beberapa penyedia mungkin tidak konsisten. Ini memberikan peluang bagi kita untuk menawarkan layanan yang lebih baik. Dan terakhir, meskipun ada beberapa kompetitor, banyak yang tidak menawarkan harga yang kompetitif untuk layanan cuci keliling. Dengan strategi harga yang tepat, kita dapat menarik lebih banyak pelanggan. Harapannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke justifikasi data primer atau sekunder. Di sekarang mari kita bahas data primer dan sekunder yang mendukung usulan layanan ini. Nah, data ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi pasar dan preferensi konsumen. Jadi yang pertama, data pertumbuhan kendaraan. Mari kita lihat data pertumbuhan kendaraan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 150 juta unit. Ini adalah angka yang sangat signifikan dan menunjukkan adanya pasar yang besar untuk layanan cuci kendaraan. Oke, selanjutnya, data sekunder yang kami kumpulkan dari survei menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih memilih layanan cuci yang datang ke lokasi mereka, menawarkan layanan cuci yang berkualitas tinggi dan menggunakan produk ramah lingkungan akan menjadi nilai tambah yang sangat menarik bagi konsumen yang peduli akan kebersihan dan lingkungan. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas positif. Sekarang mari kita bahas eksternalitas positif. Yang pertama ada peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan, layanan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas hidup. Kemudian yang ketiga, dukungan ekonomi lokal. Dengan memperkerjakan tenaga kerja lokal, layanan ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, eksternalitas negatif. Jadi yang pertama ada kemacetan lalu lintas. Yang kedua, penggunaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada potensi pencemaran. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk layanan cuci motor dan mobil keliling ini memiliki potensi pasar yang besar. Kemudian permintaan yang terus meningkat dan kesadaran akan kebersihan kendaraan memberikan peluang kita untuk lebih sukses lagi. Dan dengan strategi yang tepat, layanan ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan pesaing di pasar. Bahwa ini adalah sumber-sumber referensi yang saya pakai untuk membuat materi ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.